Mari kita membuka dari Hosea pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 12. Hosea pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Kita akan baca secara bergantian ayat-ayat ini, 12 ayat kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ayat 2. Lalu ia pergi mengawini Gomer binti Diblaim, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisril. Ayat 6 keras. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan kereta berkuda. Lalu ia berfirman, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ayat 10. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini. Sungguh betapa besar hari Yisrael itu. Ayat 12. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan yang sebentar akan kami renungkan. Berbicaralah kepada kami, berikanlah keberanian untuk kami menegur dosa, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk menerima teguran. Biarlah hamba-Mu dikoreksi sebelum mengoreksi, biarlah tidak melihat selumbar di mata orang lain tetapi merupakan balok di mata sendiri. Biarlah Tuhan berbicara dan kami tidak mau khotbah yang bagus atau khotbah yang jelek, kami mau firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara mengikuti khotbah saya di Geri Citra di dalam 1 tahun belakang, maka Anda akan tahu bahwa saya suka berkhotbah tentang kisah cinta. Saudara. Saya pernah berkhotbah di sini tentang Yakub, Lea, Rahel. Saya beri judul di situ Lea, Rahel, dan problematika cinta. Saya juga pernah khotbah kisah cinta yang bagus dari Boaz dan Ruth. Itu adalah kisah yang bukan hanya soal menikah, mengasihi, cinta, dan seterusnya, tapi itu bicara tentang covenant. Boaz dan Ruth, itu kisah yang bagus. Saya juga pernah bahas, meskipun bukan sepasang, tapi adalah juga kisah yang ada romansanya di situ, yaitu Yehuda dan Tamar, saudara. Itu adalah broken love story, but it's a love story. Itu adalah kisah cinta. Kenapa, saudara, kita itu tertarik dengan hal-hal seperti ini, saudara? Karena kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah yang adalah kasih. Kita pada dasarnya itu tertarik dengan kasih. Kita tertarik dengan kisah cinta, kita tertarik entah itu dengan kasih antara pasangan suami istri, atau kasih antara orang tua dan anak, atau antara saudara. Kita tertarik dengan kisah-kisah cinta. Kita adalah orang-orang yang dicipta oleh Allah yang adalah cinta. Maka ketika Alkitab banyak memunculkan kisah-kisah seperti ini, entah itu romansa atau bukan romansa, kita selalu drawn, kita tertarik kepada kisah itu. Sebagian daripada kisah itu dipakai secara positif, saudara. Boaz dan Ruth dipakai secara positif. Sebagian lagi itu dipakai secara negatif. Ahasiweros, Esther itu bukan kisah cinta yang positif, negatif semua itu isinya. Tapi dipakai juga kisah seperti itu. Alkitab itu banyak kisah-kisah cinta, saudara. Dan kita tertarik dengan kisah-kisah itu. Kenapa, saudara? Karena bukan hanya kita dicipta oleh Allah yang adalah kasih. Seringkali Alkitab berusaha menyampaikan sesuatu tentang kita
Melalui kasih tersebut. Melalui kisah tentang cinta, saudara. Tapi pada hari ini kita melihat kisah cinta yang seharusnya tidak menarik siapapun. Kisah cinta yang waktu kita baca adalah kisah cinta yang membuat kita penuh tanda tanya. Kisah cinta yang waktu kita baca membuat kita heran keluarga seperti ini ada di dalam Alkitab. Yaitu kisah cinta dari Hosea, saudara. Hosea, saudara, adalah orang yang hidup kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Abad ke-8 sebelum Masehi. Hosea itu tinggal di kerajaan utara daripada Israel yang sudah pecah jadi dua. Waktu saudara baca ayat pertama, saudara akan menemukan nama raja-raja pada masa itu. Saudara lihat ayat pertama ya, firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Itu raja-raja Yehuda, kerajaan selatan. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Saudara, pada zaman itu ya, raja-raja yang disebutkan ini itu bermaksud untuk mengingatkan orang-orang Israel yang nanti membaca kitab Hosea, mungkin berpuluh-puluh tahun setelah Hosea itu sudah tidak ada, bahwa inilah nama-nama penguasa yang memimpin kalian sebelum nanti mereka masuk di dalam pembuangan. Saudara. Kira-kira 30 tahun setelah Hosea. Jadi Hosea ini adalah nabi di masa-masa paling mepet dengan pembuangan ke Babylon. Saudara. Masa Daniel dan kemudian Esther dan seterusnya itu setelah Hosea. Hosea itu hidup sebelumnya. Saudara. Ini nama raja-rajanya. Dari Uzia sampai Yerobeam. Kerajaan selatan dan kerajaan utara. Dan saudara, saya pengen kita mengingat beberapa nama nabi yang juga hidup di masa Hosea, kurang lebih. Misalnya saudara, ada nabi seperti Yunus, ada nabi seperti Amos, ada nabi Hosea sendiri terutama di kerajaan utara. Dan di selatan ada nabi seperti Mika dan juga Yesaya. Saudara, ini nabi-nabi terkenal. Mereka hidup di masa-masa raja ini, Uzia sampai Yerobeam, saudara. Dan Hosea khususnya, Hosea adalah yang tinggal di masa Yerobeam. Yaitu di kerajaan utara, saudara. Kerajaan yang disebut sebagai Israel. Selatan disebut sebagai Yehuda. Ini sudah pesah, saudara, setelah Salomo. Nah, saudara, Hosea ini hidup di masa Yerobeam kedua. Kalau saudara lihat di dalam satu raja-raja, di situ ada Yerobeam. Itu Yerobeam 1, saudara. Tapi Hosea itu tinggal dan hidup di masa Yerobeam 2. Dua raja-raja pasal 14. Pendek catatan di dalam dua raja-raja. Dia cuma paling beberapa ayat saja. Itu disebutkan Yerobeam kedua dan saudara, raja ini adalah raja yang berhasil. Raja ini adalah berhasil secara manusia. Raja Yerobeam itu berhasil membawa Israel masuk ke satu masa kemakmuran secara materi, saudara. Dia jago perang, satu. Dia pintar politis, strategi perangnya bagus, strategi ekonominya bagus. Yerobeam itu berhasil merebut wilayah-wilayah Israel yang tadinya dikuasai musuh, kembali jadi wilayahnya Israel, kerajaan utara. Yerobeam II ini adalah raja yang disenangi oleh rakyatnya karena dia ini raja yang hebat, saudara. Tapi di masa Hosea, Yerobeam II itu juga adalah raja yang membiarkan orang Israel jatuh lebih jauh ke dalam kemerosotan moral, saudara. Mereka dibiarkan untuk mengikuti ala-ala asing, mereka dibiarkan untuk hidup bebas, tapi mereka itu lagi kaya-kayanya, saudara. Nah, saudara bayangkan ya, di masa pemerintahan seperti Yerobeam II, rakyatnya kaya, rakyatnya lagi makmur, rakyatnya lagi aman di seluruh negeri itu nggak ada perang. Karena musuh-musuh mereka lagi perangnya masing-masing, ada perang sendiri-sendiri, Damsyik perang sendiri, Asyur masalah internal. Israel itu lagi secure, aman, dan kaya. Di masa seperti itu, Hosea dipanggil oleh Tuhan. Nah, apa urusannya gitu ya? Ya sudah kan, nggak masalah juga. Masalahnya adalah di dalam sejarah Israel, ketika rakyat itu lagi makmur, mereka itu makin nggak pengen dengar khotbah, saudara. Ketika mereka lagi aman, lagi kaya, panen banyak, makanan melimpah, tidak ada kekeringan, tidak ada penjajah, mereka itu susah dengar khotbah. Ada penjajah pun susah, apalagi nggak ada penjajah, saudara. Mereka itu memang sih makmur, kaya, damai secara jasmani, fisik, tapi mereka tidak mau mendengar khotbah. Hosea dipanggil di masa itu, saudara. Hosea harus berkhotbah kepada orang yang lagi tidak butuh Tuhan, saudara. Saudara tahu kan ya, orang-orang yang lagi dengan pergumulan itu, pada faktanya itu berkembang lebih banyak Injil, saudara. Di China, di Korea Utara, Injil berkembang, saudara. Karena orang-orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang itu sungguh-sungguh mencari penolong mereka. Pada masa perjanjian baru Yohanes di Wahyu, penganiayaan Romawi begitu besar, mereka justru makin bertumbuh, saudara. Penganiayaan nggak pernah menghabiskan orang Kristen. Tapi masa damai, masa makmur, masa jaya, kaya, panen, banyak, melimpah, itu membuat rakyat makin lupa Tuhan, saudara. Sehingga saudara tahu kan ya, di dalam masa hakim-hakim sebelum Hosea,
Sebelum masa raja-raja, hakim-hakim itu kan menceritakan hal ini. Ketika rakyat itu diberikan kedamaian oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, mereka justru lupa Tuhan. Ketika mereka lupa Tuhan, Tuhan mengirimkan kepada mereka cobaan-cobaan hidup. Musuh datang menyerang, kelaparan, bencana, mereka baru cari Tuhan lagi. Mereka baru ingat Tuhan lagi. Nggak beda kan ya sama kita kan ya. Waktu kita lagi susah, baru kita cari Tuhan. Hosea itu disuruh khotbah kepada orang yang nggak butuh Tuhan. Sehingga saudara bisa bayangkan ya, orang nggak pengen dengar khotbah. Apalagi dari Hosea, bukan bangsawan, bukan raja, bukan orang dengan pasukan. Hosea itu ngomong terus ya, buat mereka nggak ada artinya. Hosea cuma satu noise dikala mereka sedang makmur dan menikmati segala sesuatu yang aman di dalam negeri mereka. Saudara. Mereka makin kaya, tapi sekali lagi moralnya merosot, saudara. Kira-kira ya, kalau Nabi dipanggil di masa seperti ini, khotbah seperti apa yang dia itu bisa lakukan yang kemungkinan bisa menarik orang melihat dan mendengarkan Hosea. Oh mungkin dia mesti tambah ya, khotbahnya mesti dibikin lebih jago, ilustrasinya lebih banyak, aplikasinya lebih banyak, contohnya lebih banyak, mungkin pakai slide dan lain sebagainya. Nggak ngefek saudara. Karena orang-orang itu nggak mau dengar ketika mereka lagi makmur. Orang nggak rasa butuh. Kamu boleh ngomong apa saja, mereka nggak mau dengar. Saudara. Nah, Hosea dipanggil seperti itu dan Tuhan akan menyiapkan khotbah yang kepadanya orang-orang Israel tidak bisa tidak mendengar. Khotbah itu adalah ayat 2. Saudara. Khotbah itu adalah Tuhan panggil Hosea, berbicara melalui perantaran Hosea, berfirmanlah dia kepada Hosea, Hosea pergilah, kawinilah seorang, Alkitab Anda mencatat wanita sundal, di dalam terjemahan 2, kawinilah seorang pelacur dan milikilah anak-anak pelacur atau anak-anak hasil pelacuran karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan. Saudara, terjemahan 2 ini lebih tepat karena di dalam bahasa Ibraninya itu benar-benar vulgar, saudara. Gak berusaha untuk bikin itu tampil lebih soft, lebih bisa dicerna, di sugarcoat. Saudara tahu sugarcoat ya? Saudara bikin donat kasih taburan gula itu sugarcoat, saudara. Gak coba kasih itu. Vulgar apa adanya. Hosea pergi kawini seorang pelacur, seorang wanita sundal, seorang wanita yang tidak beres. Itu Hosea diminta demikian. Saudara, ini adalah khotbah yang Tuhan minta Hosea itu buat. Saudara. Khotbahnya apa? Make an example. Buatlah contoh. Bukan contoh kalimat, tapi contoh dari hidupmu. Dan bukan cuma kamu, tapi contoh dari pernikahanmu, dari keluargamu. Kawinilah seorang pelacur. Saudara, kita tentu ada tanda tanya besar ya. Waktu kita baca bagian seperti ini dan kita pasti tidak diminta untuk meneladani Hosea karena kita bukan nabi, tapi kita punya tanda tanya. Kenapa Tuhan memerintahkan seperti ini? Sehingga banyak penafsir itu coba memberikan alternatif, saudara. Misalnya, mungkin ya, Gomer itu bukan pelacur betulan. Dia bukan seorang wanita yang menjual tubuhnya kepada customer-customer yang rela membayar. Meskipun, saudara, kata pelacur yang dipakai kepada Gomer itu kata yang sama dipakai kepada Tamar waktu dia tampil seperti pelacur menggoda Yehuda, saudara, di dalam kitab Kejadian. Katanya tuh sama. Dia memang tampil untuk diinginkan oleh orang lain. Most probably adalah customer, saudara. Tapi ada juga penafsir lain. Mungkin nggak ya, Gomer itu bukan pelacur beneran, tapi pelacur secara spiritual. Jadi dia itu sebetulnya memang kalau saudara lanjutkan di dalam ayat 2 bagian akhir, dia itu menggambarkan negeri itu, Israel itu, yang sebetulnya sedang melacur habis-habisan meninggalkan Tuhan dan memilih ala-ala lain. Most probably seperti itu Gomer. Cuman saudara, ada penafsiran-penafsiran lain yang juga menarik ya. Dia bukan pelacur harafiah, dia bukan pelacur simbolis, tapi dia itu akan kelak melacur, future telling, saudara. Jadi Gomer di sini belum melacur, karena kalau saudara baca di dalam ayat ketiga, deskripsi Gomer itu bukan pelacur di ayat ketiga, tapi hanya Gomer binti Dibrahim, anak Dibrahim, saudara. Tapi nanti, kelak dia akan melacur, saudara. Future telling. Berarti Gomer itu dipilih Hosea bukan karena dia pelacur, tapi karena dia punya tendensi atau kecenderungan akan melacur, saudara. Dari mana bagian ini? Coba saudara lihat Hosea pasal 3, ayat yang pertama, saudara. Hosea pasal 3 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Jadi ini paralel dengan pasal 1. Pasal 1 itu ringkasan, saudara. Pasal 3 itu menjabarkan lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Suka berzinah. Tendensinya adalah menawarkan dirinya
kepada worldly pleasure, kepuasan-kepuasan dunia, saudara. Nah, saudara mau pilih yang mana? Terserah, saudara. Tapi intinya adalah ayat kedua itu menggambarkan apa adanya, bahwa Gomer itu bukan wanita yang baik, satu, dan Gomer itu bukan wanita yang akan diinginkan oleh pria dengan akal sehat, saudara. Setuju ya? Jelas waktu saudara baca ayat 2, kesimpulannya cuma itu. Mau dia pelacur beneran, mau dia pelacur simbolis, mau dia nanti kelak akan melacur, mau dia adalah wanita dengan tendensi kecenderungan yang gak beres, intinya adalah saudara gak akan mau sama Gomer. Kalau saudara adalah pria single yang belum menikah, you gak mau Gomer. Kalau Anda adalah orang tua yang mencari menantu, jelas saudara tolak menantu seperti ini. Kalau saudara adalah anak perempuan, pasti Anda akan mengingatkan kepada anak-anak perempuanmu, jangan jadi seperti Gomer, saudara. Ini adalah gambaran dari seorang yang tidak ada yang mau sentuh, saudara. Gak ada yang mau ambil, kecuali orang yang pengen bermain-main dengan dosa juga. Jadi orang baik-baik pada sejarah Israel ya, seluruh Israel sampai masa Yesus sampai hari ini, mereka akan menghindari perempuan seperti Gomer, saudara. Jadi intinya ayat 2 adalah menggambarkan Gomer sebagai barang menjijikan yang gak ada yang mau sentuh, saudara. Itu Gomer. Tapi Hosea dipanggil untuk memperistri yang seperti ini, saudara. Saudara pilih yang mana terserah ya, tapi saudara perhatikan di dalam ayat 2 bagian terakhir, Gomer ini menggambarkan the land, tanah itu atau negeri itu yang commits great whoredom by forsaking the Lord. Yang melakukan atau di dalam bahasa TB2 melacur habis-habisan dan meninggalkan Tuhan. Saudara, kata yang asli itu bukan forsaking, itu bukan menolak, saudara, tapi berbalik. Maka terjemahan yang lain itu pakai from after. From kok digabung dengan after, maksudnya apa? From after itu didasarkan kata Ibrani yang berarti tadinya dia bersama dengan Tuhan, tapi kemudian dia berpaling dan meninggalkan Tuhan. Beda ya, kalau saudara nembak cewek, kemudian ditolak, ya kasihan saudara, tapi ditolak itu beda dengan bagian ini. Karena itu nggak pernah jadi. Jadi aku mau sama kamu, ya tapi gua enggak gitu ya, sudah selesai gitu kan ya, cari orang lain. Tapi yang ini saudara, itu adalah aku mau jalan bareng, kemudian dia berbalik setia dengan pria lain saudara. Itu ngenesnya double, mending ditolak daripada dihianati, kira-kira begitu ya. Itu adalah bagian ini saudara. Tuhan digambarkan sebagai unwanted lover. Sekali lagi saudara, setiap kali saya khotbah tentang problematika cinta, selalu temanya ini, Lea pengen kasihnya Yakub, meninggalkan kasihnya Tuhan, ya, menepis kasihnya Tuhan. Unwanted lover. Seorang pengasih yang tidak diinginkan. Ayat 2 menceritakan itu. Tuhan adalah pengasih yang tidak diinginkan oleh Gomer. Gomer adalah gambaran dari umat. Berarti Tuhan tidak diinginkan oleh umat, saudara. Sederhana. Dia menggambarkan umat Tuhan. Dan saudara lihat ya di dalam bagian ini. Unwanted lover, pengasih yang tidak diinginkan itu, yang diabaikan itu, dia masih berusaha untuk mendapatkan perhatian dari yang menolak dia, saudara. Itu ayat 2. Karena kalau dia sudah tidak pengen perhatiannya, dia tidak perlu suruh Hosea mengawini Gomer. Dia mau dapat perhatiannya. Tapi perhatian untuk apa? Saudara lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, yang menjadi fokus daripada pasal 1, bukan Hosea dan bukan Gomer. Tapi anak-anak mereka yang menjadi fokus daripada pasal yang pertama, saudara. Dan khususnya saudara, bukan anak-anak mereka, nanti ada 3 anak, bukan. Tapi nama dari 3 anak Hosea dan Gomer. Nah saudara begini saudara. Ada banyak alasan orang itu memberikan nama kepada anaknya. Saudara. Mungkin ya adalah suatu doa. Ya, ini anak didoakan menjadi hamba Tuhan misalnya, maka dia diberikan nama misalnya Stephen ya, seperti Pak Tong. Oke. Ada juga orang yang memberikan nama sebagai harapan. Nama itu misalnya ada victory-nya, berarti dia berharap anak itu akan menang ya. Anak itu akan mendapatkan victory, kemenangan. Doa, harapan, semua yang baik-baik itu jadi alasan orang tua memberikan nama kepada anak mereka. Saudara. Ada yang senang namanya, ada yang gak senang namanya. Saudara. Saya adalah orang yang gak terlalu senang nama saya saudara, waktu kecil. Karena setiap kali saya ke coffee shop, kemudian saya ngomong nama saya Philbert, orang selalu, hah? Gilbert? Gitu. Terus Freebird, dan selalu salah dan saya udah gak pernah benerin, saudara. Whatever lah, orang mau sebut Freebird, Gilbert, saya terima, saudara. Tapi saya itu diberikan nama Philbert for good reason. Jadi kalau saya tanya Google, ChatGPT ya, apa arti nama Philbert? Ada banyak, saudara. Saudara nilai ya, bener atau enggak. Yang pertama adalah easy going, saudara. Ya mungkin saudara ya
Dari mana taunya gitu ya. Tapi yang kedua saudara, yang kedua ini beneran. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Setuju? Ya ketawa aja biar saya seneng ngangguk-ngangguk gitu saudara ya. Nanti saya bisa bilang sama mama saya, bener doa mama ini ya terkabul. Arti yang ketiga saudara, ramah dan baik hati. Mungkin enggak sih saudara. Ada juga misalnya arti-arti seperti ini dari ChatGPT ya. Lembut, baik, pekerja keras, dinamis, penuh kesibukan. Hamba Tuhan Gary E saudara. Material hamba Tuhan saudara. Intinya adalah alasannya baik-baik. Meskipun kayaknya kalau saudara tanya Google itu semua yang bagus-bagus disebut. Supaya saudara seneng gitu ya. Jadi jangan tanya Google. Tanya hamba Tuhan. Saya memberikan nama keponakan saya laki-laki itu Chrysostom. Artinya golden mouth. Mulut emas. Dan kemudian mamanya tambahkan kata L. Dari Elohim, Tuhan. Berarti golden mouth of God. Ini doa luar biasa ya. Kita berdoa supaya anak ini kelak menjadi mulut emas. Bukan untuk gosip. Tapi mulut emasnya Tuhan. Saudara. Ponakan laki-laki saya yang kedua, saya memberikan nama Luther Voss. Dari dua orang penting di dalam sejarah gereja, yaitu Martin Luther dan Gerhardus Voss, seorang teolog. Saudara. Mamanya setuju ya puji Tuhan gitu ya. Nama-nama bagus saudara. Orang itu memberikan nama itu untuk suatu doa, suatu harapan, suatu kerinduan yang kelak benar-benar diharapkan anak ini akan menghidupi nama mereka saudara. Bahkan kalau saudara misalnya nggak ngerti nama yang artinya complicated, minimal saudara pilih nama yang bagus. Sehingga anak ini besarnya bagus. Nggak ada yang kasih nama sengaja, gue pilih yang jelek lah, supaya dipermalukan, supaya dia nanti dibully sama teman-temannya di sekolah. Nggak ada saudara, orang tua normal 99% itu kasih nama yang bagus. For whatever reason lah ya, untuk alasan apapun. Sehingga waktu Anda misalnya besuk ya, orang baru lahiran, pasti saudara tanya namanya siapa, laki-laki perempuan gitu ya, mungkin berat kesehatan, terus saudara mungkin tanya namanya artinya apa, karena kita itu expect, kita menantikan, kita berasumsi ada arti yang bagus di situ saudara, betul ya, nama saudara. Tapi saudara perhatikan nama-nama di dalam Alkitab itu lebih sakral dari kita kasih nama kepada anak-anak saudara. Kita kasih yang bagus, kita kasih doa, tapi nama di dalam Alkitab itu selalu punya makna yang terkait dengan umat Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Nama Daniel, belakangnya L, itu adalah kaitan kepada Elohim, Allah, saudara. Daniel. Waktu dia pindah ke Babylon, dia dikasih nama lain. Namanya siapa yang ingat? Belsazar, saudara. Kenapa kok Belsazar? Karena Bel itu adalah dewa Babylon, dewa Bel, saudara. Jadi nama itu selalu ada kaitan dengan umat secara umum, suatu kaitan yang bukan cuma bagus dan gak bagus, tapi kaitan dengan siapa yang menjadi penyembahan daripada anak itu, saudara. Maka nama-nama temannya itu kan juga digantikan jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Itu semua dewa-dewa Babylon. Saudara. Nama itu penting, nama itu sakral di dalam Alkitab lebih daripada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi coba saudara perhatikan ya, nama dari anak-anak Hosea. Yang pertama saudara ayat 4, Tuhan berkata kepadanya, berikanlah nama Yisrael kepadanya, sebab sedikit waktu lagi aku Tuhan akan menghukum keluarga Yehu. Yerobeam itu adalah keluarga Yehu. Atas darah yang tertumpah di Yisrael, Yisrael adalah satu lembah, dan aku akan mengakhiri kerajaan keluarga Israel. Pada hari itu aku akan mematahkan busur Israel di lembah Yisrael. Some 35 years setelah Hosea, 30-35 tahun setelah Hosea, mereka memang kalah perang di situ. Dan kemudian kerajaan Israel dibuang ke pembuangan, exile. Dan mereka tidak pernah kumpul lagi jadi satu umat. Jadi nama Yisrael adalah nubuat yang Tuhan berikan kepada umat Israel dari anaknya Hosea, bahwa umat itu akan mendapatkan penghukuman. Saudara bayangkan ya, nama anak Tuhan suruh kasih nama Yisrael. Kenapa enggak Filbert gitu? Kenapa Yisrael? Karena umat itu hidup di dalam dosa dan mereka akan menuai penghakiman dari pelacuran mereka yang habis-habisan itu. Saudara, Yisrael adalah lembah kehancuran, tempat di mana umat Allah nanti akan menuai apa yang mereka tabur. Dosa mereka sudah tertampung sekian lama, Tuhan sabar sekian lama, dan kelak mereka akan menuai penghakiman tersebut. Arti nama Yisrael adalah Allah menabur. Tapi menabur apakah dia? Di dalam bagian ini menabur penghakiman, judgment. Jadi setiap kali Hosea melihat anaknya, atau setiap kali anaknya main di kampung-kampung Israel,
Orang akan tanya siapa namanya, orang akan panggil dia, orang akan dengar disebutkan nama anak itu Yisrael. Orang Israel diajak untuk mengingat bahwa mereka akan dihakimi. Tidak tahu kapan, mereka belum tahu, tapi mereka akan mendapatkan judgment. Saudara, nggak ada yang kasih nama anak Yisrael tentunya, nggak ada yang kasih anak nama penghakiman, judgment, nggak ada saudara. Tuhan yang kasih. Anak yang kedua saudara, seorang putri. Saudara bayangkan ya, seorang putri. So dearly bagi seorang ayah, ayat 6, namakan dia Lo Ruhama. Lo itu artinya tidak, Ruhama itu mercy. Anak yang kedua kasih nama Lo Ruhama, no mercy. Tidak ada belas kasihan. Dalam ayat yang ke-6 dia mengatakan, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi di dalam penghakiman Yisrael akan ada Lo Ruhama, no mercy. Penghakiman kalau ada belas kasihan masih mending saudara. Penghakiman tanpa belas kasihan berarti benar-benar end saudara. Akhir. Gak ada lagi urusan. Gak ada lagi apa kelanjutan setelah itu. Berarti akan habis, betul-betul habis saudara. Penggenapan dekatnya adalah Israel sampai hari ini tidak pernah bersatu. Tidak pernah mereka bersatu lagi. Kerajaan utara dan selatan itu pecah. Hilang, habis tahun 70 di Yerusalem. Sampai hari ini nggak ada saudara Israel, biblical Israel itu nggak ada saudara. Nggak ada itu. No mercy. Nama Lo Ruhama mengingatkan juga akan Yesaya 49 ayat 15. Yesaya hidup di zaman yang sama dengan Hosea. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak memiliki belas kasihan? Kenapa kok ini nyambung dengan itu saudara? Karena saudara perhatikan ya, tidak ada pernyataan jelas bahwa Lo Ruhama itu anaknya Hosea. Nggak ada saudara. Kalau yang Yisrael itu adalah Gomer melahirkan anak laki-laki bagi Hosea. Tapi Lo Ruhama dan nanti anak yang ketiga itu gak ada bagi Hosea saudara. Most probably kemungkinan besar Gomer tidur dengan orang lain, mengandung dia, kemudian dia kasih kepada Hosea nih ya urus anaknya. Kamu kemana? Pergi lagi dia saudara. Dengan pria-pria lain. Abandon. Anak itu tidak mendapatkan belas kasihan dari mamanya. Yesaya 49 ayat 15. Dan ini menggambarkan umat Israel abandon, ditinggalkan. Saudara perhatikan ya di dalam bagian ini tentu ya kita bisa mengatakan kok tega ya Gomer, kok tega dia berlaku demikian. Tapi ingat Gomer menggambarkan umat Tuhan dan umat Tuhan selalu juga abandon anak-anak mereka. Saudara. Ingat di dalam Yosua Tuhan mengatakan ceritakanlah berulang-ulang kepada anakmu, ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kamu dari Mesir. Ceritakanlah kepada anak-anakmu bagaimana Tuhan menyelamatkan kamu dengan memberikan perantaraan nabi-nabinya. Ceritakan berulang-ulang. Dan kemudian orang tua Israel itu berkata, kami mau cerita yang lain. Cerita apa? Cerita berhala-berhala. Cerita pengharapan dunia. Cerita pagan world. Dunia yang mereka sembah. Anak-anak Israel itu juga abandon. Saudara. Dia juga dikasihkan kepada Tuhan seperti Gomer mengasihkan anaknya Lo Ruhama kepada Hosea. Nih ya, lu urus ya. Kamu beresin nih urusan ini, anak ini. Lalu pergi lagi saudara. Bersundal lagi dengan orang lain saudara. Apa ganjarannya? Maka tidak ada yang lain selain no mercy. Dan betapa mengerikannya no mercy. Bahwa di dalam penghakiman betul-betul Tuhan tidak akan menahan dirinya. Tapi dia akan menumpahkan murkanya with no mercy. Tanpa belas kasihan, saudara. Yisrael judgment, Lo Ruhama tidak dikasihani atau tanpa belas kasihan. Yang ketiga, saudara, ayat 8. Lahirlah kembali anak laki-laki setelah Lo Ruhama disapih, mengandunglah Gomer dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Tuhan berkata, berilah dia nama Lo Ami. Sebab kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu. Saudara, semua orang Israel tahu janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Allah akan menjadi Allahnya Abraham. Abraham dan anak-anaknya keturunannya akan menjadi umat Allah. Tapi di sini saudara, di dalam ayat yang ke-8, Tuhan itu seperti membalikkan perjanjian itu. Dan mengatakan kepada umat Israel, kamu bukan lagi umatku. Dan aku bukan lagi Allahmu. Di dalam bahasa Ibrani, kata Yehova, Allah perjanjian diubah di dalam ayat 8 menjadi eyeh. Seperti bukan Yehova. Seperti mengatakan, aku dulu adalah Allah perjanjian, sekarang bukan lagi Allah perjanjian. Putus hubungan. Saudara.
Saudara, ini seperti ketika seorang anak berselisih dengan orang tuanya dan kemudian orang tua itu berkata kepada anaknya, kamu ya bukan lagi anaknya papa dan mama. Ini bukan lagi rumah kamu. Kamu harus keluar dari rumah papa dan keluar dari rumah mama karena kamu bukan lagi anak papa dan mama. Ini adalah satu hukuman yang terakhir, saudara. Putus hubungan, sudah tidak ada lagi relasi. Berarti sekarang Israel, kamu cuma satu di antara bangsa-bangsa lain. Gak beda dengan mereka. Do not call me lagi, jangan panggil aku lagi. Beres relasi itu, saudara. Itu lo ami. Not my people. Not your God. Bukan umatku, bukan Allahmu. Saudara, kalau kita melihat 3 nama seperti ini ya, ini adalah suatu gambaran yang begitu keras. Di satu sisi, ini benar-benar adalah nubuat-nubuat yang juga fakta di dalam hidup Hosea dan Gomer. Karena kemungkinan Hosea, 2 anak ini, Lo Ruhama dan Lo Ami, bukan anaknya Hosea. Tetapi di sisi yang lain, ini menggambarkan Israel yang juga seringkali demikian, saudara. Abandon diri mereka sendiri. Secara status mungkin mereka merasa mereka adalah umat Allah, tapi secara praktek mereka bukan umat Allah. Saudara. Secara status, anak-anak ini adalah anaknya Hosea, di tangannya Hosea, tapi secara praktik, mereka bukan anaknya Hosea. Mereka adalah entah anak siapa, saudara. Anak daripada pria-pria lain. Israel secara status adalah umat Allah, tapi secara praktek, mereka adalah umat dari Allah-Allah yang lain, dewa-dewa yang lain. Saudara lihat ya, waktu Israel pecah, utara pecah, kemudian disebut Israel, selatan sendiri disebut Yehuda. Apa yang dilakukan oleh kerajaan utara di Yerobeam yang pertama, satu raja-raja. Dia berpikir, bagaimana caranya ya, supaya umat kita gak kepengen ke Yerusalem yang ada di kerajaan selatan, maka mari kita mendirikan baitnya kita sendiri. Kita bikin tempel kita sendiri. Kita kasih tempel itu kepada Yehova, tapi juga plus dewa-dewa lain, sehingga sekarang malah banyak opsi. Lebih megah, lebih makmur, lebih jaya. Supaya orang gak kepengen ke Yerusalem yang ada di selatan, kerajaan Yehuda. Israel bikin sendiri bait yang kemudian di zaman Yesus disebut Samaria. Di situ ada gunung di mana mereka juga menyembah Allah, saudara. Kenapa kok mereka bikin begitu? Kenapa gak sekalian ganti dewa? Gak bisa. Karena identitas sudah terbentuk. Mesti ada Yehova, tapi plus yang lain. Mesti ada Hosea, tapi butuh juga pria-pria yang lain. Mesti ada Hosea yang tampung kebutuhan kami, kebutuhan Lo Ruhama dan Lo Ami, kebutuhan Gomer. But it's not enough, gak cukup cuman Hosea. Dan ini kan akar daripada problematika cinta, saudara. Selalu longing for something else untuk mengisi sesuatu di dalam hati, dan ternyata gak bisa, saudara. Ternyata gak bisa. Ini fenomena yang baru kita lihat berapa waktu lalu kan, saudara. Kenapa kok orang itu melakukan hal-hal bodoh kan? Sister Hong itu, saudara. Saudara tahu Sister Hong? Ya. Gak tahu, ya. Gak usah di Google sih, saudara. Apalagi di Google waktu khotbah, saudara. Tapi kenapa kok ada orang mau? Kenapa kok ada orang yang kita ya secara manusia, gak usah sebagai orang Kristen, secara manusia, kok ada orang itu cukup bodoh untuk mau? Iya. Ya karena mereka longing untuk sesuatu, menanti sesuatu, mengharapkan sesuatu untuk mengisi ke dalam hati mereka. Kenapa kok ada fenomena-fenomena yang lain, saudara? Itu banyak sekali kalau saudara Google berita-berita senada dengan Sister Hong itu ya. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Saya pernah ceritakan ya, saudara, waktu khotbah Lea Rahel dan problematika cinta. Saya naik Grab ke Gary Citra pada saat itu, awal-awal pelayanan di Surabaya. Dan kemudian supir Grab itu tanya, sering ke sini Pak, sering ke daerah sini. Dan saya bilang, sering. Lalu kemudian dia diam dan saya diam. Lalu saya bilang, oh saya ada gereja di situ. Oh baru dia nyambung lagi, saudara. Kemudian dia cerita, dia punya langganan yang dia antar naik Grab, yang kerja jadi terapis di sekitar sini. Dan saya waktu itu cerita kepada Anda, yang masukkan orang itu, si perempuan itu menjadi terapis adalah pacarnya. Kemudian pacarnya di rumah terima setoran dari yang cewek, ceweknya yang kerja, saudara. Lalu pertanyaan kita kan jelas ya, kok mau? Ya karena cinta, saudara. Bodoh kan, saudara, cinta seperti itu. Kenapa kok mau? Ya karena cinta. Kenapa kok Gomer seperti itu? Ya karena Hosea nggak cukup. Dia mau cinta yang lain. Israel cintanya Allah itu nggak cukup. Dia mau cinta yang lain. Dan problem itu kan selalu bukan Allahnya ditolak ganti yang lain, saudara. Bukan. Problem itu kan selalu Allah plus yang lain kan. Di dalam kehidupan kita juga demikian kan ya.
kita akan tetap akan ke gereja. Kita tetap mungkin kalaupun orang nggak ke gereja, aku tetap beriman kok, aku beriman dewe di rumah gitu kan ya. Tetap kan, karena kita tahu ada good-nya di situ, ada bagusnya, ada berkatnya, ada jaga-jaganya, ada penyertaannya. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak mau main-main, at least plus lah. Jangan ditolak, plus. Gomer juga demikian, saudara. Gomer juga demikian, Israel itu digambarkan melalui mereka, saudara. Dan di dalam jangka waktu mungkin 4-6 tahun dengan 3 anak itu, judgment, no mercy, not my people, Yisrael, Lo-Ruhama, dan Lo-Ami. Saudara bayangkan ya, di dalam 3 mungkin sampai 6 tahun, 3 nubuat bagi Israel. Kamu akan menuai penghakiman karena dosamu. Di dalam penghakiman karena dosamu, kamu tidak akan menerima belas kasihan. Dan akhir daripada penghakiman karena dosamu yang tanpa belas kasihan adalah kamu bukan lagi umatku. Saudara. Ini khotbah yang gak didengar oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Karena so radikal dan tidak pernah terjadi lagi dan tidak akan terjadi lagi di mana seorang nabi mengawini perempuan sundal dan melahirkan anak-anak seperti ini. Saudara bayangkan ya, mungkin bapak-bapak di sini saya nggak tahu wallpaper handphone atau laptopnya apa, tapi kalau saya Herman Buffing karena saya masih single, saudara, tapi mungkin Anda istri dan anak, that's good. Orang suka family photo ya. Mungkin di rumah papa saya punya semua komplit. Dengan anak, mantu, dan cucunya. Dia pajang itu di laptop, dia pajang itu di rumah. Dia senang membanggakan foto keluarganya dengan cucu-cucu dan anaknya. Cucu yang utama dan kemudian baru anak. Membahagiakan, saudara. Pretty. Kalau ada hari raya, saudara. Imlek kah, Natal kah, Tahun Baru. Kita mungkin ada sebagian yang taruh foto keluarga, kemudian ditulis Merry Christmas from Paulus family gitu ya. Happy New Year from titik family. Dan kalau saudara dikirim itu dan melihat, oh ada Pak Paulus dan istri dan anak, wah cakep sekali. Good family. Kita senyum saudara lihat foto-foto seperti itu. Oh lihat foto lagi, siapa dengan istrinya dan anak dan mantu dan cucu, wah kita makin senang saudara. Good Christian family itu membuat hati kita terenyuh, saudara. Betul ya? Kecuali saudara gak punya hati. Jadi lihat gitu, lah apa sih lebay gitu ya. Saudara pasti akan, ya ini pretty lah, good lah. Kita tuh senang saudara lihat foto-foto seperti itu. Waktu kita dapat foto-foto dari keluarga yang baik, saudara. Kita itu akan, memang ya, keluarga ini tuh teladan di gereja. Bagus. Tapi coba saudara bayangkan foto keluarganya Hosea. Saya membayangkan, saudara. Hosea ada di tengah, tapi nggak ada nyonyanya, saudara. Awal, gone. Nyonyanya mana? Ya mungkin dengan pria lain. Dan kemudian 3 anaknya, 2 laki dan 1 perempuan itu berjajar di depan dan wajah mereka diblur atau dibikin hitam dan kemudian ada nama di setiap wajah mereka itu judgment, no mercy and not my people. Lalu disebar kepada umat Tuhan. Bukan Merry Christmas. Tapi hati-hati ya, ingat ya, perhatikan ya, was-was, ini nasibmu besok. Judgment, no mercy, not my people. Lalu orang akan terima itu, saudara. Foto seperti itu, dan mereka nggak akan senyum. Mungkin sebagian tidak mengakui, mungkin sebagian mereka akan menolak, mungkin sebagian mereka akan marah, mungkin sebagian mereka akan geleng-geleng kok bisa nabi istrinya pilih yang begini dan seterusnya. Tapi mereka akan terima gambar seperti itu. Dan mereka tidak akan bisa mengatakan kami tidak layak. Karena mereka tahu mereka layak mendapatkan 3 nubuatan tersebut. Judgment, no mercy, not my people. Ketika mungkin orang ada yang tanya saudara kepada Hosea. Kenapa kamu seorang nabi katanya, seorang hamba Tuhan. Kenapa kamu pilih istri yang seperti Gomer? Kenapa kamu tidak pilih wanita yang baik? Kenapa kamu tidak pilih wanita yang seperti standar Israel? Dan Hosea mungkin akan berkata kepada mereka, kamu tahu kenapa? Kamu tahu kenapa aku pilih yang tidak layak dipilih? Ya karena kamu tidak layak dipilih oleh Allah. Because you don't deserve love. Karena kamu adalah seperti wanita yang menjadi istriku. Yang pergi dan bersama dengan pria-pria lain. Yang tidak pulang ke rumah. Dan yang ketika pulang, cuman membawa urusan yang bukan seharusnya dikerjakan oleh Hosea, oleh suaminya. Iya kan saudara? Gomer
tidur dengan orang lain, bawa bayi, kasih Hosea. Kita datang kepada Tuhan kalau butuh, nih ya Tuhan ya, beresin ya, urus ya. Loh kamu mau kemana? Urusan masih banyak. Ini tidak beda saudara. Tuhan itu seringkali kita perlakukan seperti tiket saudara. Seperti kita lagi mengurus suatu tiket, kita sedang mengurus suatu visa, saudara mungkin senang pergi ke luar negeri. Tidak ada kan ya yang senang urus visa? Ada yang senang urus visa? Bukan pergi luar negerinya loh, pergi luar negerinya senang. Urus visa ada yang senang. Ya enggak ada lah, ribet, rempong, males, bawa anak, mesti foto, mesti barengan, mesti dokumen ini, ketinggalan balik lagi, bayar. And we treat God like kita mengurus visa. Saudara. Kita enggak senang di ruangan ini barangkali. It's a waste of time, 2 jam di hari Minggu, yang cuma libur 1 kali dalam seminggu. And we have to be here, kita harus di sini, dan dimarahi oleh anak muda yang di depan. We don't like it. Gak suka saudara. Gak suka. Kita treat Tuhan itu seperti visa saudara. Waktu kita bertobat, seringkali pertobatan itu jadi tradisi biasa saudara. Bahwa kita harus tampil sedikit lebih baik. Entah itu supaya kita tidak diganggu oleh hamba Tuhan atau staf atau pengurus. Atau kita harus tampil lebih baik supaya kita merasa lebih baik. Supaya kita nggak merasa seburuk itu. At least kita akan pergi keluar dan kita akan merasa kita lebih baik dibandingkan orang yang tidak ke gereja. Atau kita akan merasa lebih baik dibandingkan orang yang tidak membawa anaknya beribadah pada hari Minggu. Atau kita akan merasa lebih baik dibandingkan orang yang hanya tidur dan bangun siang saja. Kita masih bangun lebih pagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau motivasi kita beribadah bukan Tuhan, itu idolatry, saudara. Itu penyembahan berhala, saudara. Dan setiap kali kita khotbah, saudara, we need boldness. Kita perlu keberanian, saudara, untuk point out sin. Dan bukan cuma di matamu, tapi juga di mata saya, saudara. Kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari Gomer mengasihi Hosea. Kita itu half-hearted creature. Makhluk setengah hati, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita memberikan urusan kita kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan tanya, kamu mau kemana? Kita jawab, sorry ya, sorry banget. Saya ada kesibukan Tuhan. Please understand. You would understand kan ya? Kamu akan mengerti kan ya? Kita itu half-hearted creature. At least kalau kita adalah seorang pasangan, kita adalah pasangan yang mendua, saudara. Dengan apapun itu urusan kita yang lain. Kita treating God as an unwanted lover. Karena kita melakukan kehidupan orang-orang, bahasa Alkitab, di dalam pelacuran habis-habisan, saudara. Gak enak kan ya, saudara? Let's do time out ya. Kita time out, saudara. Kita tidak pernah mengatakan kita sempurna. Sure. Tapi kita jelas gak mau dikatakan sama seperti Gomer. Betul kan ya? Kita nggak mau loh diperlakukan sama seperti Gomer. Kita itu nggak rela dan kita nggak terima kalau kita disebut sama satu kategori dengan Gomer. Tapi pertanyaannya saudara, bagaimana kalau kita diukur dengan penilaian Tuhan? Menurut Matius 5, Yesus mengatakan ini standar Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Standar Tuhan adalah kesempurnaan. Berarti kita akan jatuh di kategori yang sama dengan Gomer, saudara. Sama-sama gak sempurna. Celakanya habis ini orang berpikir, kalau gitu lebih baik sekalian jadi Gomer. Celaka. Yaitu bukti bahwa kita gak beneran melayani Tuhan karena Tuhan. Kalau ternyata saya gak sempurna meskipun lebih baik, saya tidak bersundal, tetap saya satu kategori sama Gomer, lebih baik saya bersundal, berarti itu bukti saudara. Bahwa kita itu gak mengasihi Tuhan karena mengasihi Tuhan. Katakanlah 10 hukum Taurat, saudara. 10 hukum Taurat pakai itu sebagai standar. Mungkin kita tidak langgar secara harafiah ya. Mungkin, katakanlah kita tidak langgar. Saudara. Bisa nggak orang nggak langgar hukum Taurat tanpa sama sekali secara harafiah? Bisa, saudara. Paulus bilang tentang mentaati Taurat aku tanpa cacat. Masuk Paulus bohong, saudara. Bisa, saudara. Tapi kalau sudah bicara hati, sudah bicara pikiran, tidak ada yang nggak langgar, saudara.
Seorang pendeta Kevin DeYoung, saudara, salah satu pendeta yang saya sangat senang, dia memberikan ilustrasi seandainya layar di gereja itu menampilkan semua kegiatan kita, entah itu seminggu, sebulan, setahun ke belakang. Apakah kita berani, saudara? Mungkin loh, ada yang berani. Silahkan. Silahkan. Kegiatan saya cuma baca Alkitab, persiapan khotbah, bikin kopi. Silahkan. Ya, saya tidur siang, tapi kan saya enggak malas. Silahkan. Oke, bagaimana kalau semua yang di dalam pikiranmu bisa ditayangkan, saudara? Will you? Berani? Apakah saudara akan berani? Ketika saudara lagi diajak ngomong di gereja, terus saudara itu sudah jengkel dari tadi ngomong, enggak selesai-selesai ini. Saya ini mau kebaktian, mau minum kopi, mau segera pulang, diajak ngomong terus saudara jengkel dalam hati. Saudara liatin begini aja kan? Berani ditayangkan, saudara? Half-hearted creature. Makhluk setengah hati itu Anda dan saya. Saudara. Kita itu makhluk setengah hati. Belum kita bicara explosive moment of anger. Tiba-tiba anakmu melakukan sesuatu, saudara kesulut, marah gitu ya, karena sudah emosi seharian di kantor. Kemudian saudara keceplosan, mengucapkan sesuatu yang buruk, menyakiti hati anakmu. Berani ditayangkan, saudara? Maka saya orang yang sangat setuju dengan satu quote, saudara. Kalau kamu kenal siapa kamu, betul-betul kenal siapa kamu nggak suka siapa kamu. Buktinya adalah orang yang sudah menikah dan tidak bisa lagi menyembunyikan apapun bersama pasangannya, mulai, saudara, banyak hal yang kita nggak suka kan ya. Atau orang tua dan anak, you're stuck with your parents, kamu stuck dengan orang tua yang kamu nggak bisa pilih. Dan orang tua tidak ada yang sempurna, saudara. Anak pasti ada yang tidak disukai dari orang tua. Dan orang tua juga pasti ada keselnya dengan anak. Meskipun mereka mengasihi dan seterusnya, saya percaya orang tua mengasihi anak, tetap, saudara, ada yang sulit, apalagi pasangan, saudara. That's why, saudara, saya ngomong ini di pemuda kan. Kalau saudara ambil ya, pria adalah pemimpin, wanita adalah penolong. Saya mau tanya, saudara, kenapa pria, biblical man, dan waktu saya ngomong biblical man tuh bayangkan Stephen Tong, saudara. Orang yang bisa semua, bakatnya banyak, rohaninya tinggi, kerja bisa, mengatur semua bisa. Kenapa orang seperti itu, Alkitab tetap bilang butuh penolong. Butuh ditolong untuk apa, saudara? Kenapa wanita, kalau wanita biblical woman ya, wanita Alkitabiah itu, dia bisa mengatur sendiri urusannya, dia bisa hidup, dia bisa mengatur rumah, dia punya nama baik. Kenapa dia butuh pemimpin? Kenapa pria butuh penolong? Saya tidak bilang pria butuh penolong untuk cuci piring kan ya, itu salah, saudara. Kenapa wanita butuh pemimpin? Bukan karena dia nggak bisa memimpin dirinya sendiri kan? Kenapa, saudara? Untuk mengingatkan satu sama lain, that you need God. Kamu butuh Tuhan. Pria butuh Tuhan untuk memimpin seorang wanita. Wanita butuh Tuhan untuk dipimpin seorang pria. Marriage itu reminder bahwa mereka itu bukan Tuhan. Pria wanita sebagus apapun bukan Tuhan. You need God. Kenapa? Karena waktu kamu mau mengasihi seorang yang kamu sebut suami atau istrimu, wangel, saudara. Susah. Kita itu cuma senang diri kita karena itu diri kita, saudara. Tapi kalau kita kenal diri kita dari orang lain, kita nggak suka siapa kita, saudara. Maka, saudara, tidak heran kalau nasib daripada semua orang berdosa, Israel bukan Israel, orang Kristen dan bukan orang Kristen, nasib daripada semua orang berdosa di dalam standar Allah yang adalah perfection, adalah judgment, no mercy, not my people. Tidak ada orang yang dengan hitungan akal sehat mau Gomer. Tidak ada orang yang dengan hitungan akal sehat mau Anda dan saya, saudara. Gak ada, saudara. Kalau saudara berakhir di ayat 9, maka khotbah ini akan berakhir dengan tidak ada pengharapan. Tapi kalau saudara melihat di dalam ayat 10 sampai 12, saudara akan menemukan di sana janji tentang keselamatan. 3 ayat, saudara. 3 ayat pendek yang memutarbalikkan 9 ayat di atasnya. Yaitu, saudara, kelak jumlah orang Israel seperti pasir laut. Tidak dapat ditakar, tidak dapat dihitung. Di tempat di mana dikatakan mereka bukan umat Allah, akan dikatakan kepada mereka anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan Israel yang sudah pecah akan bersama-sama duduk di satu tempat
dan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Dan kepada mereka, ayat 12 saudara, dikatakan apa? Katakan pada saudaramu laki-laki, Ami, my people. Dan katakan kepada saudaramu perempuan, Ruhama, mercy. Bagaimana 3 ayat ini saudara bisa digenapi di dalam kehidupan orang-orang seperti kita yang seharusnya binasa saudara. Maka tidak ada cara lain saudara selain kita berharap pada kelahiran anak yang lain. Nasib penghakiman kepada Israel diberikan melalui anak-anak Hosea. Maka nasib keselamatan dia harus datang dari anak yang lain yang memberikan nubuat keselamatan kepada orang percaya. Saudara. Bahwa kelak kita tahu di dalam perjanjian baru akan ada pria yang sama. Saudara. Akan ada pria yang sama yang Tuhan panggil melalui perantaraan malaikat yang kemudian Tuhan utus untuk menikahi seorang wanita yang juga tidak diinginkan. Akan ada seorang pria yang juga diminta oleh seorang malaikat untuk tidak menceraikan dari tunangannya itu. Tetapi untuk mengambilnya sebagai istri. Akan juga lahir seorang anak. Bukan anak penghakiman. Bukan anak tanpa belas kasihan. Dan bukan umat Tuhan. Tetapi anak yang di dalamnya akan Tuhan sematkan nama yang lain. Yaitu nama Immanuel. Surah Hosea memberikan nubuat penghakiman. Ini realita dosa. Tetapi anak yang berikutnya lahir dari keluarga yang lain 800 tahun dari Hosea, dia akan memberikan nubuat keselamatan. Kita tahu saudara, itu adalah Yusuf yang Tuhan perintahkan untuk mengambil Maria, tetap menikahi Maria yang adalah tunangannya. Yang pada zaman itu orang juga mengatakan Maria adalah wanita yang gak beres. Karena dia punya hamil di luar nikah. Tapi Yusuf juga akan taat mengambil Maria sebagai istrinya. Mereka akan menerima anak dari Roh Kudus dan diberikan nama Yesus. Nama yang berarti Allah beserta dengan kita, Immanuel. Yang kemudian akan menerima gelar Kristus yang berarti perantara, Mesias yang diurapi. Dan yang melalui anak itu, keselamatan akan menggantikan nasib penghakiman bagi Anda dan saya. Saudara. Kita beriman kepada kelahiran anak, bukan anak-anak Hosea. Tapi kelahiran dari anak di perjanjian baru itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, di dalam Yesus kita menerima apa yang kita cari dari dunia ini. Di dalam Yesus kita akan menerima semua cinta yang kita harapkan dunia puaskan. Di dalam Yesus kita akan punya kekuatan untuk mengasihi orang-orang yang kita harus kasihi. Di dalam Yesus kita punya kekuatan untuk menolak yang harus kita tolak. Di dalam Yesus kita akan punya pengharapan, nasib yang baru, keselamatan saudara. Maka pada hari ini jika Anda masih menghidupi nama Yisril, Lo Ruhama, dan Lo Ami, maukah saudara menerima nama yang baru, yang berarti keselamatan itu? Jika iya saudara, maka mari kita merangkak ke sana. Mari kita berjalan ke sana. Mari kita berlari kepada nama itu. Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Berpegang pada satu-satunya nama yang kita perlukan. Nama Yesus saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Teruslah berbicara ketika manusia selesai berbicara. Teruslah memimpin kami. Teruslah dipermuliakan melalui hidup kami. Meskipun kami sering kali mengasihi Tuhan setengah hati. Dan kami seharusnya menerima penghakiman dari Tuhan. Tapi kami mau berpegang pada nama yang lain. Nama yang berarti keselamatan. Nama yang Tuhan berikan melalui Kristus anak-Mu yang tunggal. Nama yang kiranya kami boleh hidupi sebagai nama yang kami terima. Seperti jemaat di Wahyu yang menerima nama Tuhan di dahi mereka. Nama keselamatan itu kiranya kami juga boleh menerima itu ya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.